Jadi oke, sahabat-sahabatnya Farel dan Jessica, keluarga dimanapun berada yang sempat menyaksikan live streaming ini, terima kasih atas dukungannya. Semoga semua acara boleh berlangsung dengan baik. Jadi sekarang kita berada di Ya, perhatian Bapak Ibu, untuk keluarga pengantin wanita di sebelah kanan saya dan pengantin pria di sebelah kiri saya. Kalau masuk pengantin pria di sebelah kanan, keluarga pengantin wanita di sebelah kiri. Terima kasih. Yang ini kan yang aku pegang tadi. Enggak, ada biru ada dua. Oh, biru ada dua. Iya. Tadi silakan. Kita lihat dulu ya. Ini orang Kupang. halo mobilnya Taufik. Mohon yang masih berdiri. Kemarin saja posisi.
Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Saya mohon kita duduk semua. Dan mungkin sudah tidak ada suara-suara ya. Baik. Shalom. Ucapan terima kasih. Acara yang ketujuh, pencatatan sipil. Dan acara yang terakhir, ucapan selamat dan sesi foto keluarga. Jemaat kekasih Tuhan, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah pelayan firman oleh Bapak Pendeta dan liturgis oleh Bapak Pendeta Petrus Sangkello MTH. Waktu dan kesempatan disilakan. Saudara-saudara yang sangat dikasihi dalam nama Tuhan, syukur dan puji kita naikkan kepada Tuhan jika pada hari ini di tempat ini kita boleh bersama-sama masuk dalam ibadah pemberkatan dan peneduhan perkawinan Azriel Farel Kresna Aditya dengan Jessica Beatrice Parura. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam proses ini. Sabtu 8 Agustus 2026 dalam pelayanan Majelis Gereja Toraja Jemaat Masale di Gedung Gereja Toraja Jemaat Bawah Araing, kita semua selaku persekutuan orang beriman, kita akan memohonkan rahmat Allah dan mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setia pada peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya Azriel Farel Kresna Aditya dan Jessica Beatrice Parura dalam satu persekutuan bersama kedua mempelai serta seluruh keluarga kini datang menghadap Tuhan dan memohon berkat-Nya. Dengan penuh rasa syukur marilah kita menyambut mempelai ini yang akan memasuki ruang ibadah ini.
saatnya kami menyerahkanmu kepada Dia yang telah pada anak kami Asri Farel dan ini dengan sukacita dan kepercayaan saya sebagai ayah menyerahkan dan bersikap sebagai padamu menjadi istri yang akan berjalan bersamamu dalam suka maupun duka. Kasihilah dia dengan tulus, hormatilah dia. Tak dengan takut akan saya juga berpesan kepada kalian berdua agar selalu mengutamakan kewajiban setiap melakukan kehidupan rumah tangga. Bangunlah keluarga yang berkasih, saling menghormati, saling mengampuni, dan tetap setia dalam setiap keadaan. Dengan doa restu kami sebagai orang tua, menyerahkan diri kami untuk memilih engkau sebagai istri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati perjalanan kalian nanti dan berhubungan dengan berkatan dan kesempatan yang akan selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, berikutnya kita akan memulai ibadah ini dan kita akan menyambut prosesi masuk pelayan firman dan majelis gereja Toraja Jemaat Masale untuk memasuki ruang ibadah ini. Mari kita sama-sama berdiri menyanyikan nyanyian Marilah Memuji. Umur panjang diberikan,
saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut, bahwa bila tak ada halangan, saudara Asriel Farel Kresna Aditya dengan saudari Jessica Beatrix Parura akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu, Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia bersedia menolong orang yang kawin. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama dalam bentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Jemaat, disilakan berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Hari ini bersama dengan segenap keluarga, kedua orang tua dan jemaat Tuhan, kami datang membawa kedua anak kekasih, Jessica dan Farah, untuk menerima pemberkatan hubungan perkawinan dari Tuhan. Kami melihat bagaimana hidup kami harus berjalan dalam terang Tuhan, bagaimana kami boleh melalui kehidupan salah satu anak Kristen dengan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Tolong Abang untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih permintaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan biarkan Tuhan dalam waktu sejenak ini sampai Tuhan boleh menebak yang terbaik untuk kehidupan kami. Berbicara Bapa, berbicara melampaui segala kelemahan kebahasaan dan kebudayaan. Berbicara dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji Allah Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya bacakan sebagian dari firman surat perkawinan itu. Ketika mereka berperang anggur, Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus, "Adakah mau apakah engkau dari aku? Saat belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepada melakukanlah." Di situ ada 6 tempat yang disediakan untuk memasukkan menurut adat orang itu. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Saat pelayan itu penuh dengan air."
Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sudah itu belum? Dia kata Yesus kepada mereka, sekarang cobalah dan bawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Dia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan yang mencoba air itu mengetahuinya. Setelah dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan surat bos itu baru yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama ditanda-tandanya, dan nanti dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu firman Tuhan boleh terdengar bersama-sama hari ini. Saudara, cerita ini sangat populer dan tahu. Satu kali dalam acara persiapan pernikahan, saya baca perikop ini, saya tanya sama pengantin, ada yang mau dikomentari nggak sebelum kita berdiskusi? Langsung yang cowok bilang, Pak Pendeta, saya mau tanya, kira-kira kenapa anggur habis? Kenapa anggur habis? Saya bilang, pasti karena mikir mau resepsi kan? Kenapa anggur habis? Saya bilang, waduh, pertanyaan itu susah. Saya bilang, karena di sini nggak dijelaskan kenapa anggur habis. Saya bilang, Alkitab ini ada sama yang penting bagian lagi. Yang paling mendasar untuk mengerti seluruh peristiwa yang dalam Injil Yohanes. Satu ayat di bagian akhir, Yohanes 20:31. Sekarang firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Seluruh cerita dalam Injil Yohanes, seluruh peristiwa penuh, seluruh cerita dalam Injil Yohanes telah dicatat. Tujuannya apa? Supaya kau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu aja cerita. Jadi saya bilang kalau ditanya, kenapa aku habis? Saya bisa jawab. Soalnya itu bukan itu pertanyaan. Pertanyaan yang penting sebenarnya adalah siapa Yesus yang ada dalam benak sang ibu? Siapa Yesus dalam pikiran sang ibu? Yang mendasari seluruh cerita mujizat ini. Apa yang dia pikirkan? Apa yang seorang ibu pikirkan tentang Tuhan ketika dia akan menyampaikan urusannya Tuhan? Hanya dengan sepenggal kata, saudara, mereka tidak bisa mampu. Tidak lebih dari itu. Tidak ada petunjuk apapun, tidak ada permintaan apapun, hanya menyampaikan kesannya. They have no way. Itu saja. Dan baru coba lihat dari cerita ini. Seluruh cerita mujizat ini dimulai dari mana? Cerita mujizat ini, yang pokoknya ini, air menjadi air, membuat Yesus terpaksa bikin mujizat. Tuhan bilang, Yesus bilang, waktu belum tiba, harusnya belum tiba. Tapi karena saat ini curhat di tengah tamu, dibikin mujizat. Saya pikir pertanyaan lain, siapa yang Tuhan pikirkan? Yang terjadi di cerita ini dimulai dari mana? Dimulai dari percakapan ibu seorang ibu dengan Tuhan. Berapa? Tidak kelihatan. Banyak orang suka menikmati wah ini hebat banget anaknya, hebat banget itu, hebat banget segala macam. Tapi kalau lihat cerita sudah ada terlalu banyak cerita kehebatan itu dimulai dari mana? Dimulai dari baik mampu, tidak kelihatan. Dimulai dari percakapan seorang ibu dengan Tuhannya. Ada dua seorang ibu yang peduli dengan anaknya, ada dua seorang ibu curhat, seorang ibu yang peduli dengan keluarganya, ada dua seorang perempuan. Ternyata kok ada sesuatu yang kurang. Gak perlu diskoi orang yang kurang. Atau ada status. Yang paling penting dari cerita ini, tahu ada yang kurang, sampaikan ke Tuhan. Sampaikan ke Tuhan. Tunggu kesadaran kepada Tuhan. Saya pikir saudara, segala sesuatu dimulai dari percakapan itu kecuali kepada Tuhan. Elia pernah mengalami titik narik yang luar biasa. Satu Raja ayat 19 sampai dia katakan sama Tuhan, ambil saja doa. Tapi coba lihat saudara, perubahan ini dimulai dari mana? Ketika terjadi percakapan yang inti mereka berdua dengan Tuhan. Tidak ada orang lain sana. Atau bacaan yang dua waktu gereja. Kapan titik perubahan yang luar biasa? Pergumulan Yakub seumur hidupnya selama 20 tahun adalah berjumpa kembali dengan kakaknya yang dibohongi dengan dia. Esau. Dia bergumul ketemu dengan kakaknya, dia tahu dibunuh oleh kakaknya. Tapi kenapa Tuhan berubah Yakub? Dimulai dari mana? Perbuatan dengan Tuhan. Percakapan inti, pertemuan inti dengan Tuhan. Titik perubahan dimulai di sana. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, pertanyaan paling mendasar adalah siapa Yesus yang ada dalam benak sang ibu sebenarnya? Ketika dia datang kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan, Tuhan. Pertanyaan ini penting saudara. Penghayatan ibu saat ibu
orang sakit pada apa namanya dipimpin ibadah di satu instansi pemerintah di Jalan Merdeka Barat. Habis ibadah di belakang itu ada rumah makan kawan yang udah makan lagi. Habis kita makan, habis makan, pendeta pimpin doa, udah tanggung jawab pendeta. Habis kita makan, saya coba-coba pegang kantong, pura-pura dulu. Besok apa ya? Nanti dia tidak ada. Dalam hati saya bilang, kalau saya bilang dalam hati saya pura-pura aja ya, pura-pura pegang. Karena ini sudah, dia adalah benar ini. Kalau urusan makanan, bukan urusan lain adalah yang mau datang kepada Tuhan menyampaikan persoalan, they have no mind. Hanya satu. Saya pikir apa yang dipikirkan sebenarnya, iman macam apa yang ada di dalam diri sang ibu tentang Tuhan, sehingga dalam kondisi seperti itu dia menjadi satu-satunya orang yang mau datang kepada Tuhan menyampaikan persoalan itu. Sekali lagi, tidak ada orang lain yang datang kepada Tuhan hari ini. Banyak keluarga lain tahu masalah, tahu Yesus ada, tapi yang datang kepada Tuhan hanya seorang ibu. Dan curhat seorang ibu lah yang menjadi awal dari seluruh cerita mujizat ini. Itu pertanyaan penting, saudara. Dan saya bayangkan apa yang sebenarnya dalam pikiran sang ibu tentang Tuhan. Bapak Ibu, coba lihat, perhatikan kalimat ini. Dia hanya mengatakan, Tuhan, they have no mind. Mereka bisa nanggur. Lalu Tuhan tanya gini, coba saya coba tempatkan diri saya dalam posisi sang ibu. Ini saya lihat ini anggur yang kurang ini sekitar 600 liter gitu. Kalau orang Toraja minum apa itu? Tuak ya. Itu satu biasa ditaruh di jerken, Pak. Jadi kalau 100 liter 5 jerken, ini 600 liter. Jadi bayangkan itu kira-kira 30 jerken. Waduh. Kalau kurangnya sebanyak, kalau kurangnya dikit, ini kurangnya banyak banget. Saya bisa bayangkan waktu Tuhan tanya kepada sang ibu, "Ibu, mau apakah engkau?" Ibu mau saya bikin apa? Ibu gak jawab. Kenapa ibu gak jawab? Sebab ibu pun gak tahu gimana caranya menolong. Kalau pesta sementara, coba kan waktu itu orang sudah datang dan tiba-tiba catering gak datang gitu. Coba bayangkan persis kayak gini. Bapak ibu, dia duit ada, mau pesan kemana coba? Gila. Tuh Yesus bilang sama ibu mau saya. Ketika dengan sangat yakin dia datang sama Tuhan dan mengatakan, Tuhan, they have no wine. Mereka gak bisa nganggur. Hanya itu. Tidak ada petunjuk apapun Tuhan dan segala macam. Saya pikir gini. Sang ibu pun tidak tahu seperti apa Tuhan akan menolong. Apakah Tuhan akan bilang, oke, bawa 5 gelas anggur, saya berkati menjadi 5.000 gelas anggur, kayak 5 roti dan 2 ikan. Ataukah Tuhan akan bilang nanti, udah, karena anggur sudah habis, yang lain minum pokok aja ya. Kita tahu. Nggak tahu. Kita tahu bagaimana cara menolong. Ibu itu tidak tahu. Tapi yang luar biasa, buat saya satu hal. Ketika dia dengan sangat yakin datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, they have no wine, mereka akan bisa nganggur. Buat saya itu bisa saya dengan seperti ini. Seperti apa Tuhan akan menolong? Saya tidak tahu. Bagaimana cara Tuhan yang Tuhan tawarkan? Saya tidak tahu. Tapi saya datang kepada Tuhan menyampaikan persoalan. Saya sangat percaya Tuhan pasti punya jalan keluar. Dan mau saja. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan menolong. Saya sebagai pendeta juga harus. Saya bilang, saya sering kali melihat bagaimana orang dipulihkan tanpa saya sendiri nggak tahu kok bisa pulih. Ini satu cerita nih, para pengalaman ya. Satu rumah tangga. Ya berantem terus lah. Saya sendiri sudah kehabisan ilmu mendamaikan. Jam 3 malam dia sudah telepon, Pak Pendeta, kenapa? Wah itu mobilnya bapaknya lagi di karaoke lagi di situ. Udah capek gitu. Dinasihati, masuk telinga kiri keluar telinga kiri juga. Kalau masuk kiri keluar kanan masih bagus tuh, jatuh dikit di belakang kan. Ini masuk kiri keluar kiri, yang nggak bisa dinasihatin. Udah betul-betul hukum luar biasa. Saya udah angkat tangan. Orang tua angkat tangan, seluruh keluarga besar angkat tangan. Sampai satu kali, lihat ini, Pak Pendeta, kita udah sepakat Pak Pendeta, karena, istrinya gugat ke pengadilan, nggak diterima, ditolak gugatannya. Jadi gimana dong? Ya, jadi begini aja Pak Pendeta,
karena gugatan berpisah juga di pengadilan sudah tidak diterima, kami sudah sepakat Pak Pendeta, kalau bisa minggu depan keluarga besar akan kumpul kedua belah pihak, tolong Pak Pendeta datang berdoa, baca Alkitab, berdoa, baru kami bisa baik-baik. Kalau mau bisa jangan panggil pendeta lagi. Itu cerita, dan kemudian ya kita semua menyerah, tidak tahu apa-apa. Dan saya tahu mereka pisah, mereka tidak tinggal sama-sama lagi. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun saya tinggalkan jemaat itu, dan saya kaget sekali karena satu waktu di acara resepsi perkawinan saya jalan dan tiba-tiba saya lihat 2 orang ini dari jauh, ini nggak saling gandengan tangan. Saya bertemu, loh Kak, jadi anggur, kita tidak tahu apakah saat ditumpahkan ke dalam tempayan, ataukah saat dicedok, ataukah saat dibawa ke tamu dia berubah menjadi anggur, kita tidak tahu. Bagaimana Tuhan mengubah, saya tidak tahu. Bagaimana cara Tuhan menjawab persoalan, saya tidak tahu. Tapi saya mau datang kepada Tuhan menyampaikan persoalan, sebab apa? Saya tahu Tuhan pasti punya jalan keluar. Itu poin. Saya baca banyak sekali tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab. Semua pernah berada pada titik Tuhan, ambil saja nyawa. Berat sekali. Dia angkat tongkat, laut terbelah. Tuhan bilang sama Miriam, saudaranya, Miriam, jangan kau kata-katain Musa. Tidak ada hambaku yang seperti Musa bisa bicara dengan Tuhan muka dengan muka. Hebat sekali. Yeremia, titik ketika tekanannya luar biasa. Ya. Ketika Yeremia tertekan luar biasa, dia pernah mengutuki hari kelahirannya. Coba saya nggak lahir pada waktu itu. Coba kan Musa dalam Bilangan 11, ketika dia frustrasi menghadapi Israel yang tegar tempur, dia sampai bilang sama Tuhan, lebih baik saya mati daripada saya lihat malah petakan, bunuh saja. Coba kan, Elia pernah frustrasi, Musa pernah frustrasi, Yeremia pernah frustrasi, Ayub pasal 3, ketika bertubi-tubi persoalan dia bilang, Tuhan, saya kutuki hari kelahiran. Coba waktu saya lahir saya mati aja. Coba bayangkan, itu kata-kata yang pernah keluar dari mulut orang-orang yang sangat hebat dalam hati. Saya bayangkan, saya ketika lihat mereka saya bilang betul ya, tidak ada hidup, tidak ada orang yang tidak punya persoalan pergumulan. Semua tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab bergumul, tapi satu yang sama adalah semua bergumul, tapi satu hal yang sama, mereka semua juga datang kepada Tuhan menyampaikan persoalan. Dan yang juga luar biasa, empat-empatnya bergumul, tells us about perfect God. Alkitab bicara tentang Allah yang sempurna. Allah yang sempurna. Alkitab tidak berisi orang-orang cerita orang-orang yang hebat, orang-orang yang sempurna, orang-orang yang tidak punya masalah dengan kebenaran. Alkitab bicara tentang Allah yang sempurna di dalam kasih-Nya. Hari ini kita bersyukur Farel dan Jessica boleh membawa jalinan kasih kita kepada Tuhan hari ini. Sama-sama dokter, ketemu di UGM. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya gitu, tapi saya percaya Tuhan campur tangan dengan. Saya nggak nyangka ada abang saya dulu, Pak Sudoyo, Ketua Sinode GKJ Ratu. Dunia ini kecil banget rupanya. Saya tadi tanya Farel, ada di mana GKJ mana? Pendetanya siapa? Pendeta Sudoyo. Orang akhirnya nggak tahu kalau datang. Luar biasa Tuhan campur tangan. Nah, hari ini ketika Jessica dan Farel datang membawa jalinan kasih kepada Tuhan, ini ungkapan seperti ungkapan seorang ibu yang datang kepada Tuhan. Ini rumah tangga kami, bahwa perjalanan akan panjang ke depan. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah, dinamikanya pasti banyak. Boleh tanya sama papa mama berdua, Dina. Yang paling penting adalah datang sama Tuhan. Dia mau. Tuhan, saya nggak tahu di mana. Farel bergumul, Jessica bergumul, kami nggak tahu. Nyampaikan dulu ke saya. Bagaimana Tuhan tahu? No, pasti banyak tidak ada langsung bisa tahu berdua. No, untuk meraih sampai hal terbaik untuk masa depan. Kedua, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat ini.
Dosakan doa kami bersama-sama. Bapa Ibu Saudara, dan bumi seperti surga, kami suci, dan suami Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke akar perbuahan dan perkataan perkawinan. Dengarkanlah amanat perkawinan. Saudara Azriel Farel Kresnadi dan saudari Jessica Beatrice Parura. Dalam perkawinan Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas yang yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjian dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerjasama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai, saya persilakan untuk berdiri. Saudara Azriel Farel Kresnaditya, hendaklah kau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, supaya kau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah kau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempat yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah kau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga. Sebab itu, saudara Azriel Farel Kresnaditya dan saudari Jessica Beatrice Parura, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya persilakan kedua mempelai saling memberikan tangan kanan seorang kepada yang lain. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya mulai dengan pertanyaan kepada mempelai pria, saudara Azriel Farel Kresnaditya. Mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Jessica Beatrice Parura yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku dan berjanji? Ya, dengan segala hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Azriel Farel Kresnaditya mengaku dan berjanji dengan sungguh bahwa saya menerima Jessica Beatrice Parura yang tangan kanannya saya pegang erat sebagai istri karunia Tuhan satu-satunya dan selama-lamanya. Karena itu, sebagai suami yang beriman, saya tidak akan pernah meninggalkannya dan akan setia mengasihinya baik suka maupun duka. Kiranya Tuhan menolong saya. Saudari Jessica Beatrice Parura, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Azriel Farel Kresnaditya yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab saudari? Apakah saudari mengaku dan berjanji? Iya, dengan segenap hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Jessica Beatrice Parura mengaku dan berjanji dengan sungguh bahwa saya menerima Azriel Farel Kresnaditya yang tangan kanannya saya pegang erat sebagai suami karunia Tuhan satu-satunya dan selama-lamanya. Karena itu, sebagai seorang istri yang beriman, saya tidak akan pernah meninggalkan dia dan akan setia mengasihinya,
baik suka maupun duka. Kiranya Tuhan menolong saya. Farel dan Jessica, taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini. Yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita mohon berkat Tuhan akan kasih kita. Kiranya hari dunia Allah beranugerah. Istriku, kukenakan cincin ini kepadamu sebagai simbol perjanjian kita di dalam Kristus. Mic-nya disimpan dulu, Farel. Ya. Oke, pegang dua tangan, perlihatkan kamera, saling lihat. Lihat kamera, perlihatkan cincinnya. Ya, oke, lihat sini sambil dipegang, lihat sini. Farel. Oke. Oke, terima kasih. Demikian pun Jessica, adalah cincinnya jadi istana. Suamiku, kenakan cincin ini kepadamu sebagai simbol perjanjian kita di dalam Kristus. Saling lihat, eye contact. Oke, sekarang sama-sama lihat kamera depan. Perlihatkan cincinnya.
Sambil dipegang tangannya Jess. Oke. Balik badan sini, lurus, dua sini ya. 1, 2, 3. Tangannya rapat boleh. Terima kasih. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau lah tamu yang terbaik. Of the goodness